Durung nggih. Ya tasawaan Mu'ad nikah beda. Ha? Yaqulullahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Tade. Masih mode kita pembian berarti. Wa an Mu'ad bin Jabal lan saking Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Qala dawu sapa Sayyidina Mu'ad bin Jabal, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma amila benu Adam ora ngamal sopo anak putune Nabi Adam alaihi salam, ora amal, ora berbuat amalan ing siji perbuatan anja kang luweh nyelametaken apa si amal nyelameteno lahu maring ibnu Adam, selamat min adzabillahi saking siksane Allah subhanahu. Ora ono kang bisa nyelametaken, kang luweh bisa nyelametaken min dzikrillahi tinimbangane saking zikir marang Gusti Allah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ardhah meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada amal perbuatan daripada anak cucu Nabi Adam manusia yang melebihi atau yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azab neraka min dzikrillah, yang melebihi amal yang berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini adalah menunjukkan fadlu dzikri, keutamaan daripada berzikir. Kedua, hadis ini menunjukkan a'zamu asbabin najati min makhawifi adzabil akhirah. Penyebab yang paling terbesar untuk menyelamatkan manusia daripada azab akhirat. Minal munjiyat min adzabid dunya wa makhawifiha, bahkan daripada apa yang kita takuti di atas dunia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu amalan perbuatan baik berupa jihad ataupun perbuatan yang lainnya yang merupakan kebaikan pasti diikuti dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala tak memerintahkan sesuatu perintah pasteh ning marine penikah kebanyakan perintah gelek etrosaki kelaban kata-kata zikir. Wa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Mun ban kapi dalam masalah jihad nikah. Perintah untuk perang mun ban ketemu satu golongan, satu rombongan moso, fathbutu, pekuat, pepancet, wadhkuru, surah banyak dzikir ke Gusti Allah. Karena inti daripada segala perbuatan amal niku termasuk sholat yang adalah zikir. Intinya sholat ini adalah zikir. Adapun orang munafik sholat keng tak engak dek Gusti Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik ni mon sholat idza qamu ila sholati qamu kusala, sengkah. Rasa-rasen. Iya sholat keng kusala sengkah. Lamun pun sholat yura'unan nasa, riya. Tero eko caa anyare alam na manosa wala yadhkurunallaha illa qalila, tak engak dek Gusti Allah kecuali sekone engan. Anere munafik nih. Kebanyakan orang munafik ini adalah lopah dek Gusti Allah, karena sifat lopah dek Gusti Allah ini adalah sifat orang-orang sebutuh, sifat orang-orang jauh dari rahmat Gusti Allah. Nah, maka untuk menyelamatkan diri kita dari apoi neraka, babanya atikir ke Gusti Allah. Baik orang satikir gelek
dalam keadaan bitibian atau dalam keadaan banyak berenga. Sehingga kaula pernah macah tukil nereng sepo kaula abane. Arapa orang adzikir ne esoro abereng, tahlil zikir abereng, maulid intina zikir abereng, mek selalu soro abereng banyak bereng. Karena ibarat orang kak ngangkat sesuatu sebere, mengangkat sesuatu beban yang berat, aneka mon ekroyo enteng tetina. Teti orang adzikir bareng ni ka arang sareng adzikir ni kamun ekroyo enteng mon eketibi bere. Pada majelis-majelis zikir, sokor zikirongku sebagaimana keterangan sampun lek terangake. Karena beda orang adzikir ni cuma ning atena tok tapi lesan tak zikir, tak kocak zikir, atau ning lesan tok semacam zikir tapi atena tak zikir. Ane kecukan pun tak cadar zikir tineng Gusti Allah. Maka orang adzikir ni harus kedua-duanya, ya bil lesan, ya bil janan, bil lisan wal janan, ya kelaban lesan juga kelaban ateh juga nur adzikir. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala dawu ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku selalu bersama hambaku selagi hambaku tadi itu mengingatku, berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya terus bergerak menyebut namaku, berzikir kepadaku. Jadi mon orang adzikir hanya sekedar ateh tapi nengeneng tok tek kocak adzikir. Atau lesana si agulih, bibir ala agulih tapi atena tak noro adzikir sebagaimana ocak nase yocak aki Allah 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 astagfirullah astagfirullah alhamdulillah alhamdulillah tapi aten tak alhamdulillah. Anika tak termasuk dekat hadis qudsi nikah ana ma'abdi ma dzakarani. Anika kocak ma'iyya khassah, kebersamaan dari Gusti Allah secara khusus. Secara khusus bagi da orang si adzikir kalaban lesan ban adzikir kalaban janan kalaban ateh. Ingki selama orang nikah adzikir hanya ning lesan tok oleh ganjaran keng cuma tak pati berbobot. Ingki jelas ponan. Ya. Ganjarna pasteh keng cuma sekonek tak banyak. Karena orang saat adzikir cuma hanya sekadar lesan kebagus ada cubaan dengan adzikir, ada napa, ada cubaan orang adzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ada bu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sapan orang seberbuat seberaan bilis potek daripada kebagusan yarahu, aku bakal ngetela. Berarti zikir sekalipun hanya sekedar bi lesan tanpa ate termasuk bagus, karena catat kebagusan tining malaikat. Tetapi pendapat si kedua nih kah orang saat zikir tapi tak menghadirkan atena, orang saat solawat tapi tak menghadirkan atena, orang se maca tasbih tapi tak menghadirkan tasbih dalam atena, hanya sekedar lesan. Pendapat si nomor dua nikah malah nikah adalah berbahaya orang nggak nikah, berbahaya nikah. Artinya bahaya, tak bakal oleh ganjaran, bahkan oleh dosa. Tak sajian semak ke Gusti Allah semakin jauh dari Gusti. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah seseorang tersebut daripada perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Orang nggak sholat tapi sholat itu benar mencegah diri daripada perbuatan sekeji. Sholat ya sholat tapi pancet zina, tapi pancet mabuk, lam yazdad minallahi illa bu'da. Sholat tapi tambah jauh. Zikir pada zikir pada
wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wailun, celaka. Siapa sih celaka? Lil musallin, orang yang sholat celaka kok. Bener orang tak sholat, mau tak sholat tahu saat tanya biar. Al-Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya ila al-'uqubati asra'u. Setiap solat yang tidak menghadirkan hatinya di dalam solat, solat tapi secara fisik zahir, tapi aten tak norok ngedep ke Gusti Allah, tak norok tawajjuh, fahiya ilal ugubati asra'u, maka perbuatan solat seweng ngelawengak nikah, saya tak menghadirkan atena, fahiya ilal ugubati asra'u, maka orang seperti ini akan lebih cepat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun sampean tak bisa hadir majelis zikir, justru ngerosak ke majelis, tak usah datang. Tak usah datang. Daripada sampean datang tapi aku rokokan dengan majelis zikir solawatan, atau sampean jogetan dengan majelis zikir solawatan, tak usah datang. Tedung be. Tedung be. Karena orang zikir ini kan benih pasti oleh ganjaran benih. Pendapat si pertama, al-awwal, naam. Ampun jelas ponan. Oleh kebagusan, karena saya baca bagus, karena Kanjeng Nabi Allah Ta'ala pun ada
Kanggo orang sak dikir sekalipun pada. Oleh karena itu sebelum kau leben panjenengan hadir ning majelis maulid, majelis zikir, majelis munajat, karena mungkin cek benyan majelis ngak nikah zikir bersama ya nyongo zikir kake model derma zikir kake mula zikir bersama awal kul ngak dawet deh lah kayak bini akelo itu di situ mulai dari berangkat pun lah tak gena numpak pickup lah kayak bini di situ dari berangkat pun lah tak gena ponan sepedaan motor lah kayak bini bede mahram ni begendak nah doma majelis zikir numpak truk majelis zikir istighatsah kubro bagus king cuma karena kelero carana kebetiraki pendapat si nomor 2 nikah bene tambah semak justru tambah jauh bene tambah oleh ganjaran tapi oleh siksaan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis nikah menunjukkan pertama betapa agungnya zikir nikah karena tada amalan sepaling cepat sepaling menjamin nyelamataki orang nikah dari azab neraka ada enggak zikir? Ada enggak zikir? Kuli sampean nikah pun lati soro terus adzikir. Sebelum tidur adzikir, bismikallahumma ahya bismika amut. Bangun tidur zikir. Sebelum masuk jeding zikir, keluar dari jeding zikir, sebelum makan, setelah makan terus zikir. Terus zikir. Elate ponan kulit sampai nikah zikir. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas zikir nikah dengan menghadirkan hati kun panjenengan. Karena amalan sepaling anjalahu min adzabillah. Sepaling meslamet orang nikah dari azab Gusti Allah kita zikir nikah. Karena orang saat zikir nyebut asmana Gusti Allah tapi tak penuh kelaban pengagungan. Pada ngenyek nikah. Sampian nyebutnya mana guru tapi sebut ning sesuatu hal saya merendahkan guru ngenyek berarti sampian mun sampian tak bisa amul jaki dek guru minimal sampian cek merendahkan guru titik wis mun sampian tak bisa membantu minimal sampian cek merugikan mun tak bisa nolong ya cek mentong mun sampian neka adikir ke Gusti Allah keng cuma sampian napanya mana tak ngeba ate sehingga ate na tak noro atikir ya percuma karena nyebutnya sampian neka kutu dibaringi dengan ijlal tajlil mengagungkan Gusti Allah boh derma orang nyebut asmana Gusti Allah tapi tak ngegungaki ke Gusti Allah nyebutnya mana guru bae nyebutnya mana guru tapi tak ngegungaki dek guru nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dibarengi kelaban sesuatu hal saya bentu bi Gusti Kanjeng Nabi selawat kan biar rokok masalah kula tak ngaran reng rokok coba enten keng mun teman selawatan mestine cak rokok ya karena rokok ini gak makruh pon halal akol nih minimal ponan hukum saya paling rendah rokok aja makruh bener kula baci kula pun mantan perokok mau tanya aki kula tak rokok punten mau beri dari makan yang propulsa. Nah jadi ada tak beringin kelaban pengagungan ke Gusti Allah. Padahal ini ke inti orang atikir ini ke ijlal, ta'zim, amul ja'aki bengegungaki deka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, menghormati sesuatu yang dihormati oleh Allah adalah bagian daripada ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah fa innaha min taqwal qulub, hal ini adalah bagian daripada ketakwaan hati daripada seseorang. Tanten orang takok ke Gusti Allah, orang gelek ngegungaki apa sek ya gungaki dening Gusti, termasuk Ka'bah, termasuk masjid. Mun sampeyan tak bisa ngegungaki ke masjid, cek ke masjid. Daripada sampean ke masjid ngotorin ke masjid, mengurangi kehormatan masjid, arokoe masjid,
aga jai masjid dung teh dungane masjid toh saya ke masjid anapa takwa ke bateraki sampean semak ke masjid bene oleh ganjaran justru oleh dosa pada pada. Nah dabunu guru dan gaul al Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Makhdar ketika menerangkan dan menjelaskan tentang ayat nikah wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub sapan orang sing ngegungake syiar tanda agama Gusti Allah masjid Ka'bah dan sesuatu yang dianggap mulia oleh agama syiar agama fa innaha min taqwal qulub tanda orang takut ke Gusti Allah. Apa kata beliau? Mon amul ja'aki Ka'bah dan kita sepakat bahwa Ka'bah adalah tempat yang mulia, tempat yang agung karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat bersujud kepada Allah. Masjid adalah bangunan yang di situ tempat berzikir kepada Allah. Kalau memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, masjid dan bangunan yang di situ ada tempat sujud kepada Allah adalah bagian daripada ketakwaan. Bagaimana kiranya seseorang yang menghormati para ulama? Ka'bah betul. Kita tahu betul Ka'bah ini betul. Dan masjid ini kan adalah juga dari betul. Betah betul semen, gempeng, pasir, esena. Terus dek remah mon menghormat dek reng tuana, menghormat dek guruna kata beliau. Maka seorang guru, seorang ulama, orang tua lebih berhak kita agungkan daripada Ka'bah karena kulit sampean tak lahir dari Ka'bah kata beliau. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apakah ilmu akan sampai kepada kita tanpa lesan daripada ulama? La, tak mungkin. Apakah mungkin kita akan kenal kepada Allah tanpa bantuan ilmu daripada ulama? Tak bisa. Maka mengagungkan ulama, menghormati ulama, mengagungkan orang tua adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Paham sampean? Maka ceban seroban, adikir ceban seroban. Kula penting mak engak nika, apapun resiko kula. Mungkin nika beci biar orang-orang sandi majelis tak masalah. Pokok kula nyampe yakin ben kula beda dalil, kula beda dasar. Beda dasar. Orang saat adikir tetapi tak menghadirkan ateh, orang saat solawat tapi tak mengagungkan Rasulullah. Di memulja kira-kira Ka'bah bareng Kanjeng Nabi muljaan siapa? Kanjeng Nabi, Pak. Di memulja kira-kira masjid bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Omong santai masjid tak oleh. Arokoan masjid tak oleh. Majelis zikir solawat ada. Jak kotoren kelaban rokon, jak kotoren kelaban pakaian-pakaian saya tak pantas. Asal lebaran pandai masjid tak pantas kok. Sebenarnya pandai ning majelis solawat, majelis maulid, majelis zikir. Toles dalam majelis zikir, majelis solawat. Ada apa-apaan akhirnya. Masjid tak oleh, dek pesarian sampean beda aturan pesarian nika dilarang berpakaian tidak sopan. Larang, entar ke majelis, entar ke pesarian nih gila. Sampean tak oleh berpakaian rokon soropaten masuk dek pesarian pak rokon pate. Pakai adab, pakai akhlak. Lalu terus dek majelis. Majelis zikir, majelis solawat, majelis manakib, majelis tahlil. Setujuan majelis pun menika anton beda sebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tak ngegungaki dak Gusti Allah. Nah, oleh karena kadin para hadirin neka orang beramal aban merasa bagus padahal jauh daripada barang yang bagus nih. Makanya bagus monggo orang belum tentu bagus monggo Gusti Allah. Saya bagus monggo Gusti Allah ya pasti bagus monggo manusia. Tak mungkin tak bagus mun can Allah bagus. Oleh karena kadin to perlu diperhatikan. Mun kira sampean tak bisa hormat ke ulama, tak usah ketemuan bi ulama lah daripada tak bisa menghormat. Tenimbang sampean semak ke ulama tapi beni semakin mesemak. Atina anggo tau sama semak, anggo jauh tak masalah. Tak apa-apa. Saya penting kaula ben panjenengan, zikir nika betul-betul diperhatikan. Ya. Bene maaf, 1000 maaf, maaf kula nun 1000. Apa mungkin karena tak tahu, apa mungkin karena lek belein tapi aben cengkal pancet singke zikir di akhir lek gelak bi orang mah. Orang si beci dak majelis-majelis zikir, majelis istighatha,
majelis manakib, majelis tahlil, majelis salawat. Akhir orang si baci ni ke kebaikan jongo. Pada aki kapi akhirah. Kau tak merasa majelis kula paling bersenten. Kula tak merasa majelis kula paling bagus lah demi Allah. Mon kian dia guru, dedek bi guru neka. Bandaya. Saya mon beda guru neka, saya mimpin. Majelis sebaan kutu daya, cara nadaya. Beda saya kiblat tak, beda arana, beda saya toro. Tapi mon liar, tak bisa mon liar. Nah, neka ibadah, pola ibadah, butuh tuntunan. Ibadah neka butuh ilmu pengetahuan. Tak bisa salah-salah ibadah neka. Nah, karena zikir neka juga ne perintah tining Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat perintah zikir neka. Solawat pun perintah tining Gusti Allah, zikir perintah tining Gusti Allah. Ya, jadi harus diimbangi kelaban tajlil, ijlal dekat Gusti Allah, ta'zim, ya Allah, ta'zim, menghadirkan keagungna Gusti Allah, menghadirkan keagungna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Nikah hadis menjelaskan tentang apa? Zikir nikah amalan saya paling cepat, saya paling kening eyarep selamat tak orang kela dari apoy neraka. Untuk menyelamatkan diri dari apoy neraka, benih ngakui peluru napa, jaket anti tembak, benih anti bakar, anti ru, anti benih. Pebanyak zikir ke Gusti Allah. Kiaman wa qu'udan, toju, mancing, tedung, bitibian banyak orang semaksimal mungkin. Mun lopah ketika kulit sampean enga tuli nyebut asman Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Jadi semakin banyak orang lupa naga pangeran, ya semakin orang neka semakin banyak penyesalan pakai nang akhirat. Karena tak lebet situng bektoh sedetik atau semenit sedetik pun montek yesen kelaban tikir kecuali penyesalan pakai nang alam akhirat. Alhamdulillah neng pagi hari setiap pagi kalau panjenengan belajarin ben para guru beda wirdul latif, beda bacaan yasin, lanjut kelaban ngaji mater mungkin ikut amal saya terima tinang Allah Subhanahu wa taala ilmu nanti ilmu manfaat barakah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah majelis nikah takhtim tawakufan sementara untuk ke depan insyaallah bulan Syawal kita buka ngaji rencanana pahata memangken cuma bekton tak nutut. Terus polan kanja santri juga Peleman insyaallah bi qudratillah bulan sebakal datang ki bisa apangki boleh dalam keberadaan selangkong saya insyaallah. Amin Allahumma amin. Matur muka lesan kawulaban panjenengan baca kalaban tikir ka Gusti Allah ateh kawulaban panjenengan dalam ateh paringin tajlil, bisa ijlal, bisa menghormat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga lesan bisa atikir ate pun bisa atikir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi